Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Oh, alhamdulillah sehat semua kan? Nah, coba saya cek ya. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ya, diulangi sekali lagi. Semangat pagi? Pagi. Luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa ya. Dipimpin ketua kelasnya Dimas. Oke. Setelah kita berdoa, ini saya cek untuk kehadirannya ya. Aditya Warman. Altafarel. Izin ya. Aninda Maivina Azzawa. Anissa Lutfia Rohma, Arya Danu Mahendra, Ainaya Khairunisa. Terus ini ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi hari ini, apa yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya? Ya, benar, konsep dasar jaringan komputer. Terus apa itu jaringan komputer? Ada yang tahu? Nah. Jaringan komputer mengacu pada perangkat kompilasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tepuk tangan ya. Jadi jaringan komputer itu satu kumpulan ya dari beberapa komponen jaringan komputer untuk dijadikan suatu mekanisme biar bisa berkomunikasi antar perangkat komputer jaringan. Contohnya apa? Ya, Mianda. Mempercepat pendistribusian data dan informasi untuk mengambil keputusan, menjamin keamanan data dan informasi yang lebih terjadi. Benar ya? Tangan untuk Mianda ya. Untuk capaian pembelajarannya yaitu apa? Jadi kalian mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna menerapkan keamanan dalam penyambungan perangkat ke jaringan lokal dan internet. Untuk aspek penilaiannya, yang pertama yaitu penilaian sikap dengan teknik observasi. Terus yang kedua, dengan aspek pengetahuan dengan penugasan dan post-test. Terus untuk keterampilan nanti kalian mempraktikkan menggunakan aplikasi virtual. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini apa? Yaitu kalian dapat menganalisa perangkat jaringan komputer dengan teliti dan cermat. Terus kemudian apa? Kalian dapat menguraikan spesifikasi berbagai jenis perangkat jaringan komputer secara mandiri dan teliti. Dan yang ketiga yaitu kalian dapat membuat topologi atau membuat rancangan jaringan komputer. Apa saja manfaatnya untuk jaringan komputer? Yang pertama apa? Untuk mengakses informasi. Ya, jadi terus bisa berbagi file ya. Kemudian ya, lebih efisien dalam mengirimkan data ya. Banyak kan sekarang apa contohnya? Ngirim file dokumen ya, tinggal lewat WA group. Nah, itu dimanfaatkan dari perancangan jaringan komputer ya. Yang keempat yaitu menjaga data. Nah, bagaimana cara untuk menguasai materinya ya? Seperti minggu-minggu kemarin, yaitu harus rajin ibadah ya. Dan berdoa, jangan lupa. Terus yang kedua, belajar. Jadi jangan sampai lupa belajar. Kewajiban kalian itu. Kemudian tekun ya. Tekun terus kreatif ya. Jadi manfaatkan daya pikir kalian untuk berpikir kreatif ya. Jadi jangan berpikir males ya. Kemudian pantang menyerah ya, jangan putus asa. Terus positive thinking. Terus yang terakhir apa? Percaya pada diri sendiri bahwa kalian akan sukses ya. Itu ya, yakin pada diri masing-masing ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama apa? Pengenalan perangkat jaringan komputer ya. Jadi nanti kalian akan mengenali perangkat-perangkat jaringan komputer yang akan kita gunakan. Itu apa saja. Terus kemudian topologi jaringan komputer. Jadi nanti kita akan mengenali dulu ya perangkat keras jaringan komputer. Apa itu perangkat keras? Oke, dari gambar ini
monitor atau PC lah. Terus apa ini? Ya, ini contohnya kabelnya ya. Terus ini ISP-nya. Nah, ini contoh gambaran secara umum. Perangkat jaringan komputer itu apa saja? Ya, ini yang pertama apa? Kabel ya. Jadi kabel dalam jaringan itu ada 3. Ingat-ingat. Ada kabel twisted pair ya. Terus ada kabel koaksial dan kabel fiber optik. Kemudian, nah ini macam-macam hardware jaringan komputer. Ada yang namanya konektor EJ45 ini ya. Terus hub, switch, repeater, router dan modem. Terus hub ya, hub ini untuk apa? Untuk menghubungkan ya antar perangkat komputer ya. Jadi dia cuma penghubung. Terus ada lagi apa? Repeater ya, itu apa? Untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya itu router ya. Ini router adalah perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Jadi ibaratnya ya direkturnya, repeater ya. Apa? Maaf, router ya. Dia akan membagi ke bawahnya apa? Switch ya. Jadi router itu mengatur ya, mengatur segalanya tentang aktivitas jaringan komputer ya. Nah, nanti kalian analisa itu bagian apa saja ya. Bukalah classroom kalian. Nah, ini sudah saya share LKPD bahan ajar atau modulnya sama apa? Video YouTube-nya ya. Kalian amati ya. Udah dibuka ya. Kemudian nah, nanti kalian akan menganalisa ya. Ini LKPD-nya saya tampilkan dulu ya. Nah, ini contoh kasus yang akan kalian pecahkan ya. Oh, misalkan ya, ini contoh kasus. Sebuah kantor terdiri dari 5 orang pekerja. Mengerjakan kegiatan administrasi sekolah, menginginkan kerja dalam satu sistem jaringan yang sama agar dapat melakukan kegiatan berbagi data antara komputer satu dengan yang lain. Dan bisa menggunakan printer secara bersama. Terus ada 5 PC atau laptop. Tugasnya apa kalian? Menggambarkan topologinya, yaitu menggambarkan rancangannya seperti ini ya. Tapi menggunakan aplikasi app diagram ya. Di LKPD-nya ada nanti. Jadi membuatnya di sini ya, kayak seperti ini ya nanti ya. Oke. Nanti dikasih tulisan IP-nya berapa ini. Masing-masing PC. Nah, ya. Wes, paham? Kalau sudah paham, nah. Kemudian yang kedua apa? Menganalisa perangkatnya itu apa saja kalian tulis ya. Perangkatnya apa saja, terus kalian tulis apa namanya? Fungsinya apa? Kan udah ada materinya di classroom yang saya share, nanti tinggal diketik atau ditulis ya. Terus menjelaskan fungsinya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, oke? Kemudian kita akan bentuk kelompok. Jadi satu kelompok kan ada 33 siswa ya 3 nggak masuk izin. Jadi satu kelompok 5 orang, ada yang 4, oke ya? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada 3 kelompok di sini. Ya, jadi nanti dibagi kelompoknya, maksudnya tugasnya dibagi. Ada yang apa? Membuat topologinya, ada yang menjawab pertanyaan apa? Soal yang tadi. Itu ya. Sudah dibuka ya. Kerjakan yang diskusi. Saya kasih waktu berapa menit? 30 menit ya, berdiskusi. Nanti kalau sudah 30 menit untuk mengerjakan yang keterampilan sesuaikan dengan LKPD yang saya berikan ya. Ya, ini didiskusikan dulu ya, nomor ini. Diskusikan. Nah, ini loh, gambar ini terdiri dari apa saja. Dicari, boleh di internet dari modul yang saya berikan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil. Perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nadia Alia Raisa, samping saya ada Hedwig Cesia, sampingnya ada Meila Putri, dan ada Mianda Tesabila Safara. Dari studi kasus yang ada di LKPD, saya memaparkan ini. Yang pertama itu dari internet. Kemudian internet dihubungkan ke router, yang kemudian dihubungkan ke hub, dan dari hub itu disalurkan ke PC atau laptop. Perangkat yang digunakan di dalam topologi ini ada satu router, satu server, satu hub, satu printer, satu internet, dan satu laptop, serta 4 buah PC. Fungsi perangkat jaringan yang ada di topologi ini yaitu yang pertama, fungsi server adalah melayani dan bertanggung jawab penuh terhadap permintaan data dari komputer. 3. Fungsi internet adalah untuk memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. 4. Fungsi printer adalah untuk mencetak. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Satu printer bisa diakses beberapa komputer. Itu caranya bagaimana? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahwa. Ya, silakan. Karena printernya ada wifi-nya. Oh, berarti di printernya ibaratnya ada perangkat wifi-nya untuk diakses sama komputer lain gitu ya? Oh, iya. Ya. Ya. Udah merasa puas dengan jawabannya? Jawab? Udah? Oh ya. Ya. Ya, ditutup. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ya. Ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Oke, sudah terkumpul semua ya? Jadi kalau sudah, kita lanjutkan apa? Kuisis ya, post test untuk materi hari ini ya. Nah, ini ya kodenya ya. Nah, ini hasilnya ya. Bisa dilihat. Jadi peringkat pertama Putri Sa'dia Alif. Terus Putri. Jadi tepuk tangan ya. Nilainya yang masuk 3 besar. Oke, yang nilainya di bawah 70 tetap semangat untuk belajar dan memperbaiki untuk post test materi berikutnya. Oke, dan yang nilainya udah di atas 70 tetap semangat untuk meningkatkan nilainya. Oke ya. Jadi untuk selanjutnya kita menuju ke akhir pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya apa untuk materi pelajaran hari ini? Siapa yang mau menanggapi? Hedwig ya, silakan. Dengan mempelajari materi ini, kita bisa semakin paham dengan perangkat jaringan komputer dan bisa merancang topologi jaringan dan memanfaatkan perangkat jaringan dengan baik. Dengan adanya jaringan akses informasi ke seluruh dunia semakin terbuka, dan membuat orang yang berada di berbeda wilayah dapat saling berkomunikasi. Ya benar ya, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya apa? Setelah kalian mempelajari apa tadi? Perangkat-perangkat jaringan komputer dan topologinya, ya. Kedepannya kalian bisa merancang sendiri keinginan untuk membuat jaringan komputer ya. Selanjutnya, apa manfaat materi hari ini? Ya, Dimas ya. Silakan Dimas. Manfaat materi hari ini, kita dapat membuat topologi jaringan dengan baik dan benar, serta mampu memanfaatkan fungsi perangkat jaringan dengan baik. Tepuk tangan ya. Untuk materi hari ini, saya akhiri ya. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan materi yang akan kita bahas selanjutnya itu apa. Yang pertama apa?
jenis protokol jaringan komputer. Yang kedua, penerapan dari protokol jaringan komputer tersebut itu seperti apa, ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.